Oke, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kita akan membahas metode yang kedua, metode penaksiran penjualan. Nah, metode yang kedua ini yaitu metode trend moment. Untuk dapat menggunakan metode trend moment, perlu digunakan cara perhitungan statistika dan rumus matematika tertentu. Hal tersebut untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk data historis penjualan perusahaan. Ya. Dengan demikian, pengaruh subjektivitas penaksiran dapat diminimalisasikan. Nah, sebetulnya tidak jauh berbeda, hanya di sini kita menggunakan rumus matematika. Kalau di metode tren bebas, kita hanya menyambungkan garis patah-patah. Nah, di metode tren moment ini, kita harus menghitung secara pasti menggunakan rumus matematika tertentu. Di sini saya mempunyai data penjualan teh kemasan pada PT Daun Hijau periode bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2017. Kolomnya ini terdiri dari bulan, kemudian Y yang menerangkan penjualan berapa ribu botol, kemudian ada X, ada XY, dan ada X kuadrat. Nah, selebihnya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di kolom bulan itu terdapat keterangan periode bulan, dimulai dari bulan Juli 2016, Agustus 2016, sampai yang saya punya data sampai dengan bulan Desember 2017. Ya, lumayan banyak juga ini datanya. Kemudian, penjualannya atau saya berikan simbol Y, yaitu penjualan di bulan Juli 2016 terjual sebanyak 2.000 botol. Di bulan Agustus 2016 terjual 1.900 botol. Sampai dengan bulan Desember 2017 saya punyai data penjualannya. Ya. Di Desember 2017 itu terjual 2.500 botol. Kemudian di kolom selanjutnya, kolom X, ini silahkan kamu cantumkan mulai dari bulan ke-1, dari bulan Juli 2016, itu saya berikan simbol 1, Agustus 2016, saya berikan simbol 2, sampai dengan bulan Desember 2017, ini saya berikan simbol angka 18. Jadi dari bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ke-18. Tuh. Jadi dari bulan Juli 2016 sampai Desember 2017 itu 18 bulan. Atau 18 data yang saya miliki. Kemudian kolom selanjutnya ada kolom X, Y. Nah, kolom XY ini kita isi dengan perkalian antara simbol X dan simbol Y. Nah, kita lihat di bulan Juli 2016, nah, kolom XY-nya diambil dari X-nya 1 dikalikan Y-nya 2000. Jadi X dikalikan Y sama dengan 2000 botol. Sini di tabel XY-nya saya masukkan 2000 untuk bulan Juli 2016. Kemudian bulan yang kedua di Agustus 2016, kolom XY-nya itu dihitung dari X-nya 2 dan Y-nya 1900. Maka dapatkan hasil 3800. Nah, seterusnya sampai dengan bulan Desember 2017. Bulan Desember 2017, kolom XY-nya dihasilkan dari X-nya 18 dan Y-nya 2500. Maka menghasilkan jumlahnya itu 45.000. Kemudian kolom yang terakhir ada kolom X kuadrat. Berarti kalau di sini judulnya X kuadrat, yang harus kamu kuadratkan adalah simbol yang X. Nah, yang ini. Simbol X-nya dikuadratkan. Untuk bulan Juli 2016, X-nya itu kan 1.
berarti X kuadratnya 1. Di bulan Agustus 2016, X-nya itu 2. Maka 2-nya ini dikuadratkan menjadi 4. Begitupun seterusnya sampai dengan bulan Desember 2017. Bulan Desember ini X-nya 18, artinya yang dikuadratkan ini 18-nya, di mana menghasilkan angka sebesar 324. Nah, itu cara mengisi kolomnya. Biasanya, kalau kamu menemui sebuah soal metode trend moment, itu yang diketahui hanya kolom bulan dan kolom penjualan berapa ribu botol, atau yang kita berikan simbol Y. Selebihnya untuk kolom X, XY, dan X kuadrat itu kamu harus menghitungnya sendiri. Nah, setelah kolomnya kita isi, jangan lupa kita harus mencantumkan jumlah di bawah kolomnya. Nah, ini jumlahnya. Jumlah penjualan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2017 itu kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Nah, jumlahnya itu 40.000. Kemudian simbol X-nya kita jumlahkan, jumlahnya 171. Dan jumlah dari X dan Y kita jumlahkan, jumlahnya 394.750. Dan kolom X kuadratnya kita jumlahkan, itu hasilnya 2109. Oke. Nah, sampai sini kita baru menghitung data penjualannya. Kemudian kita akan masuk ke metode rumus matematikanya. Nah, jika ingin mengetahui cara membuat garis lurus, maka harus sesuai dengan fungsi Y aksen sama dengan A ditambah B dikalikan X, yang dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus intinya adalah Y aksen ini. Tetapi, untuk mengetahui nilai A dan nilai B-nya ini, kita harus menggunakan rumus eliminasi. Nah, rumus eliminasi ini ada 2. Yang pertama itu yang kita harus hitung adalah sigma Y sama dengan A dikalikan N ditambah B sigma X. Kemudian rumus yang kedua itu ada sigma XY sama dengan A dikalikan sigma X ditambah B dikalikan sigma X kuadrat. Kalau kalian bingung dengan rumus ini, nah di sini saya berikan keterangan. Y adalah data historis. Nah, ini data Y. Nah, ini adalah data Y. Nah, kemudian Y aksen adalah nilai trend moment. Nah, ini yang akan kita cari nilainya. Kemudian X adalah parameter pengganti waktu atau bulan. Nah, ini kolom X-nya. Parameter pengganti bulan. Ya. Berarti kalau misalnya kamu mau mencari bulan Januari 2018, maka simbol X-nya itu 19, ya, terusan dari parameter ini. Kalau Desember 2017 18, berarti Januari 2018 itu 19. Oke, sampai di sini. Nah, saya akan bahas dulu 2 rumus ini. Ya, mungkin di antara kalian ada yang baru mengetahui simbol ini. Simbol sigma. Biasanya sigma ini menunjukkan bahwa dia harus menghitung jumlah dari parameter yang dia bawa. Kalau di sini sigma Y artinya jumlah keseluruhan dari data Y. Nah, sigma Y itu yang mana? Oke, kita lihat parameternya Y. Nah, sini Y, data Y, sigmanya yang mana, Bu? Nah, ini kolom jumlah. Sigma Y yaitu 40.000. Begitupun seterusnya. Sigma X ini 171, jumlah dari keseluruhan. Kemudian sigma XY itu
394.750. Dan sigma X kuadrat ini jumlahnya 2109. Nah, itu arti dari sigma. Nah, ini ada sigma XY, sigma Y, kemudian ada sigma X. Ini semua sudah kita hitung tadi ya. Nih, ini sigma Y, sigma X, sigma XY, dan ini sigma X kuadrat. Dengan menerapkan rumus tersebut, nah dua rumus ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, rumus ini kita ganti berubah menjadi angka. Ya. Dari data yang kita miliki ini, kita gunakan rumus ini. Tapi rumusnya kita rubah menjadi angka. Oke, sigma Y itu dirubah menjadi 40.000 karena di sini sigma Y-nya 40.000. Kemudian A dikalikan N. A ini tidak kita ketahui dan N ini adalah pengganti X. Ya, N itu sama dengan X. Berarti karena A-nya tidak kita ketahui, maka N-nya kita tulis 18. Ditambah B sigma X. B-nya ini tidak kita ketahui, maka yang kita masukkan hanya sigma X-nya saja. Sigma X itu 171. Nah, kita sudah mendapatkan rumus yang pertama. Kita rubah menjadi sebuah angka. Kemudian kita masukkan rumus yang kedua. Nah, sigma XY itu jumlahnya 394.750. Sama dengan A, ini tidak kita ketahui, kemudian sigma X-nya 171. Berarti 171 A, karena di sini rumusnya A sigma X. A-nya tidak ketahui, sigma X-nya 171. Kemudian ditambah B sigma X kuadrat. B-nya tidak kita ketahui. Nah, sigma X kuadratnya 2109. Kita pindahkan ke sini. Nah, sudah kita dapatkan, kita harus mencari A dan B. Nah, kemudian dengan menggunakan metode eliminasi diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, perhatikan. Ini kita pindahkan posisinya. Ya. Yang kedua menjadi yang pertama menjadi yang kedua. Kemudian dengan metode eliminasi mungkin kamu sudah tidak asing lagi kalau belajar matematika ya. Nah, rumus yang pertama ini akan kita kalikan 1. Ini rumus yang pertama kita kalikan 1. Artinya 394.750 kita kalikan 1, maka hasilnya tetap sama. Ya. Nah, yang ini dikalikan 1 hasilnya tetap sama. Kemudian, rumus yang kedua kita kalikan 9,5. Nah, perkalian ini dari mana, Bu? Nah, oke. Perkalian ini kita peroleh, kamu harus mencari antara A dan B ini harus sama jumlahnya. Ketika dikalikan, dia harus berjumlah sama. Ya. Rumus yang kedua dikalikan 9,5, itu menjadi 40.000 kali 9,5, 380.000. Kemudian 18A dikalikan 9,5, maka menjadi 171A. Nah, ini yang maksud saya sama itu. Antara rumus yang pertama dan rumus yang kedua ada nilai yang sama ya, ketika dikalikan. Nah, 171B dikalikan 9,5, maka dia menghasilkan 1624,5B. Nah, karena ini ada yang sama, nah di sini kita eliminasi. Berarti ini kan habis, ini habis. Kita menggunakan rumus pengurangan. 394.000 dikurangi 380.000, maka menghasilkan
14.750. Sama dengan ini habis dikurangi ini. Ya, karena ini kan nilainya sama. Kalau dikurangi maka dia akan habis atau hilang. Berarti tersisa yang B, 2109B dikurangi 1624,5B. Hasilnya 484,5B. Nah, kita pindahkan B-nya menjadi seorang diri. Berarti B-nya ini dihasilkan dari 14.750 dibagi 484,5. Nah, yang ini maka menghasilkan B-nya itu bernilai 30,44. Atau kita bulatkan pembulatan ke bawah menjadi 30. Berarti dari rumus yang ini kita sudah ketahui bahwa B bernilai 30. Jika nilai B 30 dimasukkan dalam fungsi Y aksen, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini yang akan kita cari intinya sebetulnya. Y aksen sama dengan A plus BX. Kita masukkan Y aksennya itu 40.000. Nah, kita ambil salah satu dari rumus ini. 40.000 sama dengan 18A ditambah 171B. Atau kalau kamu mau menggunakan rumus yang pertama yang ini juga boleh. Ya. Itu hasilnya akan sama saja. Menghitung A. Hasilnya pun akan sama. Oke, karena saya tidak mau menghitung banyak-banyak, jadi saya gunakan rumus yang kedua, karena angkanya kecil-kecil. Kalau yang atas kan ini angkanya gede-gede. Ya. Saya gunakan rumus yang kedua. Nah, di sini karena B-nya sudah kita ketahui bernilai 30, maka kita rubah dia menjadi 30. 40.000 sama dengan 18A ditambah 171B. Nah, kita rubah menjadi sebuah angka, berarti di sini ditambah 171 dikalikan 30. Ini keterangan B-nya. B-nya bernilai 30. Berarti 40.000 sama dengan 18A ditambah 5.130. Nah, kita pindahkan posisinya. Ya. Kalau misalnya dia pindah posisi, artinya simbol yang di depannya itu ikut berubah. Ketika di sini dia bernilai plus, maka ketika pindah di belakang sama dengan, itu akan berubah menjadi minus. 40.000, ini kita pindahkan, minus 5.130. Maka sama dengan 18A. Nah, 40.000 dikurangi 5.130, hasilnya 34.870. Sama dengan 18A. Berarti cara menghitung A-nya sama seperti yang B ini. 34.000. 34.000 dibagi 18. Maka A-nya kita dapat sebesar 1937,22. Kita bulatkan lagi menjadi 1937. Ya, kita hilangkan komanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan persamaan tren momen adalah Y aksen sama dengan 1937 ditambah 30X. Nah, ini kan rumus Y aksennya. A-nya sudah kita ketahui, B-nya pun sudah kita ketahui. Y aksen sama dengan 1937 ditambah 30X. Jika parameter X untuk bulan Desember 2017 sebesar 18, nah ini, Desember 2017 parameternya 18, maka parameter X bulan Januari 2018 sebesar 19. Nilai parameter didistribusikan ke dalam persamaan fungsi tren momen. Jadi taksiran penjualan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut. Oke, berarti Januarinya dimulai dari 19. Taksiran penjualan Januari 2018 dengan parameter X sebesar 19. Berarti X-nya kita rubah menjadi 19.
Y aksen ini mencerminkan taksiran penjualannya. Y aksen sama dengan A ditambah BX. Maka Y aksen sama dengan A-nya 1937 ditambah B-nya itu 30 dikali X-nya itu untuk Januari 2018 sebesar 19. Maka B-nya dikalikan 19. Maka diketahui taksiran penjualan bulan Januari 2018 itu jumlahnya 2.507. Untuk menghitung bulan Februari 2018 itu sama, hanya parameternya saja yang berubah. Kalau Januari 2018 parameter X-nya itu 19, maka Februari 2018 parameter X-nya sebesar 20. Ya, di sini berarti kalian ganti 20. Kalau misalnya Maret kalian ganti 21, begitu seterusnya. Nah, maka ini kita lihat taksiran penjualan teh kemasan tahun 2018. Di bulan Januari parameternya 19. Kita gunakan rumus ini. Nah, kita gunakan rumus ini, maka dihasilkan hasilnya Y aksen ini. Begitupun sampai dengan akhir ya. Januari parameternya 19, Februari parameternya 20, Maret parameternya 21, begitu seterusnya ya. Ini dihasilkan dari rumus Y aksen yang ini. Y aksen sama dengan A plus BX. Ya. Berarti karena A dan B-nya sudah diketahui, hanya kalian tinggal mengganti X-nya saja. Itu taksiran penjualan menggunakan metode trend moment. Oke, demikian metode taksiran penjualan yang akan saya bahas. Kedua metode ini sangat berbeda caranya. Kalau untuk metode tren bebas itu hanya membuat grafik saja dan menghubungkan sebuah garis lurus berdasarkan intuisi subjektif. Tetapi kalau di metode tren moment, ini kita harus benar-benar paham rumus dari statistikanya. Ya, memang ini rumusnya sangat panjang. Saya harap kalian bisa memahaminya walaupun hanya sekedar saya jelaskan melalui audio visual. Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.